Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut materi berikutnya ya. Minggu lalu Anda sudah belajar mengenai fonem. Nah, hari ini kita masih akan belajar satuan-satuan bahasa ya. Satuan bahasa berikutnya yang akan kita pelajari adalah morfem ya, teman-teman. Baik, morfem ini berasal dari kata morf yang artinya bentuk kata dan juga ema yang artinya membedakan arti. Nah, secara sederhana morfem itu bisa diartikan sebagai suatu bentuk terkecil yang dapat membedakan arti. Nah, ini merupakan bentuk linguistik terkecil ya atau unsur bahasa yang terkecil yang memiliki arti. Kalau font kan itu tidak memiliki arti ya teman-teman. Nah ini unsur bahasa terkecil yang memiliki arti. Itu disebut dengan morfem. Nah ini contohnya nih ya. Kata baik dengan kata membaik. Kemudian kata jadi dengan kata menjadi. Dan lain sebagainya. Nah ini kata baik ini memiliki arti yang berbeda dengan kata membaik. Karena pada kata baik terdiri atas satu morfem, sedangkan kata membaik terdiri atas dua morfem, yaitu morfem terikat me dan morfem bebas berupa baik, kata baik ya, yang akan membedakan arti gitu ya. Jadi kalau misalnya kata baik dan kata membaik, ya beda artinya. Nah ini namanya disebut dengan morfem tadi ya teman-teman. Termasuk me-nya itu juga termasuk morfem ya. Nah, di dalam morfem kita mengenal dua istilah nih ya, yaitu morf dan juga alomorf. Nah, morf ini adalah nama untuk semua bentuk yang belum diketahui statusnya. Nah, sedangkan alomorf itu nama untuk bentuk tersebut ya, kalau sudah diketahui status morfemnya. Nah, jadi dengan kata lain ya, alomorf itu adalah perwujudan konkret di dalam pertuturan dari sebuah morfem. Nah, morfem sendiri itu bisa memiliki lebih dari satu alomorf ya, baik 1, 2 sampai 6 juga bisa. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa lihat contoh ini teman-teman. Ber ya, bel, me, men, mem. Nah, itu awalnya berupa morf ya, karena kita tidak tahu nih, kita tidak tahu bagaimana kita termasuk apa, jenisnya bagaimana, pembentukannya bagaimana, itu kita belum tahu. Nah, tapi kalau sudah dalam kata berjalan, ya bekerja, belajar, gitu kan. Berjalan ini terdiri atas dua morfem, ya, ber dan juga jalan. Nah, kata ber ini merupakan alomorf dari ber. Bekerja, be-nya ini merupakan alomorf dari ber. Belajar, kata morf bel-nya ini merupakan alomorf dari ber. Me juga begitu ya, jadi ada bentuk me, men, mem, meng, meng, menge gitu ya kan, banyak sekali. Pe ada pe, pen, pem, peng, pel gitu. Jika belum diketahui ya, belum diketahui bentuknya atau wujudnya, itu disebutnya morf. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kata, ya, jadi misalnya pada kata mendaki, ya, mennya ini merupakan alomorf, ya, atau variasi, gitu ya, dari me. Pada kata membeli, ya, memnya ini merupakan alomorf dari me, begitu ya, teman-teman ya. Nah, morfem sendiri itu memiliki beberapa klasifikasi ya. Di sini ada 5 klasifikasi yang akan kita bahas. Nah, ini ada morfem bebas dan terikat atau tak bebas, kemudian morfem utuh dan juga morfem berbagi, morfem segmental dan morfem suprasegmental atau morfem zero. Ada lagi morfem zero, kemudian morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Nah, kita bahas satu persatu ya, dari morfem bebas dan tak bebas, atau disebut juga morfem bebas dan morfem terikat, seperti itu. Morfem bebas ini merupakan morfem yang tanpa kehadiran morfem lain itu
kita bisa mengartikannya atau bisa muncul dalam sebuah tuturan. Contohnya pergi, biru, pulang gitu. Tanpa kita menggabungkan dengan morfem lain, ini sudah bisa berdiri sendiri ya teman-teman ya. Sudah bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kata, itu namanya disebut dengan morfem bebas. Nah, kalau morfem terikat atau morfem tak bebas itu adalah morfem yang harus bergabung dengan morfem lain agar bisa digunakan dalam penuturan. Nah, contohnya adalah afiks di dalam bahasa Indonesia. Jadi semua afiks dalam bahasa Indonesia itu masuknya adalah morfem terikat gitu. Nah, contohnya nih ya, kata tamu itu harus digabung dengan ber. Ini kebalik ya, maksudnya ini morfem ber, nah itu harus digabung dengan kata lain agar memiliki makna kayak gitu loh. Contohnya ini ber digabung dengan kata tamu bisa bermakna bertamu begitu. Tapi kalau ber saja bagaimana kita memaknainya ya, tidak bisa dipakai. Kemudian berikutnya adalah morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh ini adalah morfem yang secara fisik merupakan satu-satunya yang utuh. Nah, ini semua morfem dasar, baik itu bebas maupun terikat, baik berupa prefix, infix, sufix, ya, itu masuknya adalah morfem utuh. Kalau morfem terbagi itu adalah morfem yang terdiri atas dua buah bagian yang terpisah. Ya, contohnya adalah semua konfiks, jadi pean, kean, peran, dan yang lainnya itu kan terbagi ya, artinya dua bagian yang terpisah. Yang tengahnya itu harus ada disisipi oleh morfem dulu agar kemudian bisa bermakna. Lalu berikutnya adalah morfem segmental dan juga morfem suprasegmental. Untuk morfem segmental itu merupakan morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental. Nah, ini ya berupa bunyi yang dapat disegmentasikan. Ini kata-kata yang biasa ya. Jadi lihat, lah, sikat, dan seluruh fonem dasar terikat itu masuk ya, morfem segmental. Kalau morfem suprasegmental itu morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental. Jadi seperti tekanan, ada durasi. Ini contohnya ini kalau kita temui dalam bahasa Ngabaka ya di Afrika Utara sana. Jadi kalau di sana kita menuliskan verba itu harus ada petunjuk kalanya. Jadi bentuknya itu ya, ada nada naik ya, kemudian nada turunnya itu semacam tanda hubung dan juga penekanan ya. Bentuknya seperti centang gitu. Kemudian berikutnya adalah morfem beralomorf 0 atau 0. Nah, dalam linguistik deskriptif itu ada konsep mengenai morfem yang beralomorf 0. Nah, maksudnya adalah morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun prosodi, melainkan berupa kekosongan gitu ya. Ini contohnya begini. Ini kalau misalnya tidak lihat contoh mungkin bingung ya, maksudnya gimana nih Bu Nina ini gitu ya. Ini contoh dalam bahasa Inggris kita, ini kalau dalam bahasa Indonesia tidak bisa membandingkan ya. Ini kita bisa membandingkan dalam bahasa Inggris. Contoh nih. Kalau misalnya Anda mengucapkan buku ya, sebuah buku, saya memiliki sebuah buku. I have a book, kan begitu. Tapi kalau saya memiliki beberapa buku, I have some books, kan seperti itu ya. Perhatikan kata book-nya. Book untuk yang tunggal itu ditulisnya B-O-O-K, ya, tanpa S. Nah, kalau book yang dinyatakan jamak, itu dinyatakan ada penambahan S. Nah, itu artinya ada apa namanya, morfem ya, ada morfem book dan plus s-nya gitu. Tapi ada juga nih dalam bahasa Inggris kata sheep yang menandakan tunggal dan juga jamak. Jadi sheep ini ya, kambing tuh loh, ada yang kambing tunggal dan juga kambing jamak kayak gitu. Jadi tulisannya tidak membedakan. Jadi kalau yang tunggal ya sheep saja, kalau yang jamak ya sheep plus tadi kekosongannya. Shift-nya itu plus alomorf 0 atau 0 ya, karena tidak ada perubahan bunyi di dalamnya.
Sama halnya juga misalnya ini kata hit ya dalam bahasa Inggris itu kalau digunakan dalam present tense maupun yang past tense ya itu sama-sama ditulis hit ya tanpa ada perubahan. Beda lagi kalau misalnya ini ya beberapa kata kan kalau dalam bahasa Inggris untuk menyatakan present tense dan past tense itu kan ada yang penambahan ed atau misalnya ada juga yang berubah bunyi kan seperti itu ya. Nah, ini kalau dalam kata hit tidak ada perubahan bunyi atau tidak ada perubahan kata di belakangnya, tapi itu disebut juga dengan ditambah dengan allomorph zero atau allomorph nol gitu. Jadi hit plus nol begitu ya, teman-teman. Tidak ada perubahan yang berarti walaupun maknanya berbeda. Nah, kemudian berikutnya adalah morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Nah, untuk morfem bermakna leksikal itu adalah morfem yang di dalam dirinya itu ya secara inherent memiliki makna ya, contoh makan, pulang, pergi. Nah, itu ya. Karena morfem-morfem ini ya tanpa ada tambahan ya, itu sudah bisa digunakan mandiri dan memiliki arti dalam sebuah tuturan gitu ya. Nah, ada juga nih morfem yang tidak bermakna leksikal. Nah, maksudnya adalah morfem yang tidak memiliki makna apa-apa pada dirinya sendiri. Nah, ini baru bisa bermakna kalau digabungkan dengan morfem lain dalam sebuah proses morfologi. Nah, ini afiks ya di dalam bahasa Indonesia ya. Itu kan tidak bisa bermakna kalau berdiri sendiri. Bermeter itu tidak ada maknanya. Tapi setelah bergabung dengan kata lain ya itu baru bisa bermakna. Nah, di dalam morfologi ini atau ya kita mengenal istilah morfofonemik ya. Morfofonemik disebut juga morfonemik, morfofonologi atau morfonologi ini merupakan peristiwa berubahnya wujud morfemis dalam suatu proses morfologis ya, baik itu bisa berupa afiksasi, reduplikasi maupun komposisi. Nah, proses morfofonemik itu merupakan peristiwa fonologi yang terjadi karena pertemuan morfem dengan morfem. Nah, pertemuannya itu bisa berupa ini ya realisasi afiks seperti prefiks, sufiks, infiks maupun konflik. Nah, ini bisa dilihat contohnya ya teman-teman untuk lebih jelasnya ini. Ada beberapa jenis perubahan ya dalam morfofonemik tadi ya. Jadi yang pertama ini adalah pemunculan fonem. Nah, pemunculan fonem ini merupakan munculnya bunyi dalam proses morfologi yang mulanya tidak ada, awalnya tidak ada. Ini contohnya nih ya. Dalam proses pengimbuhan prefiks me pada kata baca yang akan memunculkan bunyi sengau kan awalnya kan me ya morfeme plus baca kan nanti dibacanya atau akhirnya atau proses akhirnya itu berubah menjadi membaca yang sebetulnya kan tidak ada ya tidak ada penambahan di sini tapi seolah-olah ada muncul bunyi sengaunya. Nah ini ya jadi pemunculan. Kemudian pelesapan. Nah, ini hilangnya fonem dalam suatu proses morfologi. Ini contohnya ini ketika proses pengimbuhan prefiks pada kata dasar renang. Nah, nanti bunyi R-nya pada prefiks ber itu dilesapkan. Jadi bukan berenang ya, tapi berenang seperti itu ya. Jadi R-nya itu jadi tinggal satu aja, dilesapkan satu. Nah, kemudian dalam proses pengimbuhan akhiran wan pada kata sejarawan ya, fonem H-nya itu hilang. Jadi bukan sejarawan, nah, tapi sejarawan seperti itu. Kemudian peluluhan fonem. Nah, ini luluhnya sebuah fonem serta disenyawakan dengan fonem lain dalam suatu proses morfologi. Ini misalnya pengimbuhan prefiks me pada dasar sikat. Nah, ini nanti fonem S-nya itu kan luluh ya. Jadi bukan mesikat ya, tapi nanti akan menggaung ya, diganti dengan bunyi nasal nyeh. Jadi bukan mesikat tapi menyikat seperti itu. Nah, dalam proses peluluhan ini terdapat beberapa syarat ketentuan ya. Jadi misalnya
bentuk dasar yang diawali dengan konsonan S itu biasanya luluh berubah menjadi nasal nyeh. Konsonan K itu biasanya luluh dengan nasal eng, ya, bunyi eng. Kemudian konsonan P itu luluh dengan nasal em. Dan konsonan T itu luluhnya dengan nasal en, begitu. Nah, kemudian perubahan, ini berubahnya sebuah fonem atau sebuah bunyi sebagai akibat terjadi proses morfologi. Nah, ini contohnya dalam ini ya, pengimbuan prefix ber pada dasar ajar terjadi perubahan bunyi yang ber itu berubah menjadi fonem l, ya. Jadi misalnya berajar itu nanti dibacanya bukan ber plus ajar, ya, itu bukan berajar melainkan belajar. Contoh lain misalnya ditambah dengan ajar, ya, ini ya maksudnya perubahan R-nya itu berubah jadi L, ya, terajur menjadi terlanjur, begitu. Kemudian ada juga pergeseran fonem, ya. Ini berubahnya posisi fonem dari satu suku kata ke suku kata yang lain. Nah, ini misalnya pengimbuan sufiks i pada kata dasar lompat, ya, yang jadi nanti ada pergeseran di mana fonem et, ya, yang semula berada pada suku kata pat berada pada suku kata ti. Ini lompat plus i menjadi melompati. Jadi awalnya pat plus i jadi pa dan ti, gitu. Ini namanya pergeseran fonem. Baik, begini teman-teman. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.